Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya segenap warga gereja GKJ Salatiga Utara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat berjumpa lewat media sosial kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah cukup lama tidak berjumpa, tidak bersekutu untuk beribadah dan berdoa bersama. Cukup lama kita tidak bergaul untuk saling sapa, saling canda, saling tukar pikiran, mengungkapkan cinta persaudaraan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, Majelis GKJ Salatiga Utara ingin menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian lewat media massa dan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dalam rangka kita bersama sebangsa setanah air menghadapi bahaya badai COVID-19 ini. Tapi sebelumnya baiklah kita bersama-sama berdoa, mohon kekuatan agar dimampukan memahami firman yang hendak kita renungkan bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Murah, sekarang ini kami secara iman bersekutu bersama dengan segenap warga GKJ Salatiga Utara menghadap kehadirat Tuhan dalam doa. Kami ucapkan terima kasih atas segala pemeliharaan dan perlindungan serta berkat-Mu kepada segenap warga GKJ Salatiga Utara. Bapak, sekarang kami masih ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman dan kami semua warga GKJ Salatiga Utara di tempat kami masing-masing membuka diri untuk menerima firman Tuhan. Berilah kekuatan oleh pekerjaan Roh Kudus agar kami mampu memahami firman-Mu, bahkan mempercayai dan mampu menjalani dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami pohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan Yesaya pasal 30 ayat 15, yaitu demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya atau kumandel, terletak kekuatanmu. Intinya perintah Tuhan ini supaya kita tetap diam, tidak gelisah, ya, tidak kian kemari bingung, tidak, tetapi tenang dan tetap percaya. Tenang dan percaya itulah kekuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengar kali ini waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang di bawah ancaman bangsa Asyur. Mereka takut, mereka bingung, dan mengandalkan pertolongan Mesir untuk melawan Asyur. Daripada mempercayakan pertolongan itu kepada Tuhan Allah. Nah, inilah dosa mereka. Kemudian bagi kita, firman itu mengandung makna sebagai berikut. Yaitu apabila kita menghadapi bahaya, menghadapi kesusahan, bencana, janganlah kita bingung, janganlah kita gelisah, janganlah kita berkecil hati, tetapi hadapi dengan tenang, diam, mempercayakan kepada pertolongan Tuhan. Maka akan selamat. Juga akan dimampukan menanggung apa yang harus kita tanggung.
segala bentuk kesusahan akan dilewati dengan selamat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi bencana COVID-19 beserta segala dampak-dampaknya yang berupa kesulitan ekonomi, masalah sosial, masalah kejiwaan dan sebagainya, maka kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita tetap melakukan kebijaksanaan pemerintah, yaitu penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, secara disiplin, memelihara kesehatan, hidup bersih, bermasker, dan seterusnya. Yang kedua, agar kata-kata, sikap maupun perbuatan kita hendaklah mencerminkan ketenangan, tidak gelisah, tidak khawatir, tetap dalam sukacita, tetap mencerminkan hidup yang berpengharapan, hidup yang optimis, tidak pesimis, hidup yang percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu tentu kita tidak bisa meninggalkan doa. Doa tidak selalu harus dinyatakan secara bersama-sama atau dengan urutan liturgi yang panjang-panjang, dengan banyak kata-kata, hamburan kata-kata, dengan suara riuh yang disertai tangis yang nampaknya mengharukan. Ya, tidak selalu begitu. Doa itu adalah relasi komunikasi antara Tuhan dan manusia. Tuhan menyapa manusia, manusia menjawab. Manusia menyapa Allah, Tuhan Allah menjawab sapaan manusia. Nah, saling menyapa antara Tuhan dan manusia itu seperti hubungan antara Bapak dan anak yang dikasihi. Hubungan yang terbuka, hubungan dalam kasih, hubungan yang akrab. Tuhan memahami apa yang menjadi persoalan anak-anaknya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga baiklah kita mengerti bahwa dalam berdoa itu tidak selalu ya secara verbal atau dengan kata-kata. Bisa berdoa itu dengan non verbal. Sebagai contoh misalnya, sebagai gambaran ya, bahwa kadang-kadang justru kehadiran seseorang yang kita cintai walaupun tanpa bercakap-cakap, tapi toh dapat mengandung sejuta makna. Walaupun hati tidak membisikkan sepatah kata pun. Namun dalam keheningan pikiran, keheningan hati dan roh, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, dalam hal doa ini, kita memang banyak kelemahan. Tetapi dalam Rom 8 ayat 26 dan 27 menyatakan bahwa roh Allah itulah yang akan menolong kita, membantu kelemahan kita, karena kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita minta. Nah, tetaplah kita berada di dalam Tuhan, dalam keadaan kita masing-masing. Kiranya ya, Tuhan yang memang maha murah dan maha kuasa itu segera menghalau kedahsyatan dari COVID-19 ini. Ya, badai COVID-19 segera berlalu. Tuhan memberkati. Amin. Lanjutnya, baik, lalu kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, kami secara iman bersekutu dengan saudara-saudara kami, khususnya warga GKJ Salatiga Utara, bersekutu dalam doa, menghaturkan segala sesuatu kehadiran Bapa, khususnya
ketika kami warga gereja di sini sedang bersama-sama dengan saudara sebangsa setanah air menghadapi bahaya COVID-19. Bapa, firman-Mu sungguh meneduhkan, menenteramkan dan menguatkan kami. Kiranya Roh Tuhan yang Maha Kudus itu berkenan menanamkan firman itu di dalam hati kami. Biarlah dengan firman-Mu itu hati kami, hidup kami, pikiran kami dapat dikuatkan, dan dengan tenang kami menghadapi segala apa yang harus kami hadapi bersama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami percayakan pertolongan kami hanya kepadamu, Dikaulah yang berkuasa, maha dahsyat, yang mampu menghalau kekuatan apapun. Bapa, demikianlah yang kami naikkan ke hadirat-Mu, juga kepada negara bangsa kami di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga berkenan berfirman, menenangkan hati mereka, dan memberikan kebijaksanaan agar mewaspadai segala apa yang akan membinasakan mereka. Pada pemerintah berilah kebijaksanaan, kekuatan, dan kesabaran, dan kemampuan untuk mengelola negara yang sedang menghadapi bencana besar ini. Bapa Surgawi, demikian kami aturkan doa ini, kiranya Tuhan mengabulkan sepanjang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena semuanya ini hanya kami alaskan dalam penanggungan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.